Silakan, Ya. Pak Refrison. Jadi saya kira begini ya, kalau berdebat soal teknis mungkin kurang pas lah ya di tempat ini. Ini bukan gitu. teknis, Pak. Ya. Ini angka. Sebentar yang dulu, sebentar dulu, sabar, ya, sabar dulu. Oke, silakan Pak Refrison. Jadi saya kira begini ya, marilah kita coba sedikit ya kembali melihat gitu ya. Persoalannya kadang-kadang bukan di luar kita gitu. Persoalannya ada di dalam diri kita, ya, bahwa sekurang-kurangnya sejak krisis moneter 97-98 itu sudah terjadi transformasi ideologi besar-besaran dalam anak negeri ini, gitu. Ya, kita oleh para pendiri bangsa diwariskan Pancasila, Undang-Undang Dasar, misalnya yang sederhana. Ya, dalam bidang ekonomi ini kan jelas gitu ya, kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Tetapi ya sekarang ini ideologi ekonomi kita sudah berubah. Ya, dan itu buktinya lebih dari cukup. Apa gitu ya. buktinya misalnya seperti apa? Yang paling jelas ya supaya ini tidak menjadi perdebatan teknis lagi, ya kan ya. Sudah berapa jumlah undang-undang yang diuji yudisial di Mahkamah Konstitusi dan kemudian batal demi hukum karena melanggar konstitusi. Salah satu contoh. Nanti saya jelaskan soal Yang itu, terkait Pak dengan Ketua. tema, adakah atau Yang salah satu contoh itu saja Undang-Undang Migas. Undang-Undang Migas pasal 28 ya menyerahkan harga BBM ke mekanisme pasar, dibawa ke Mahkamah Konstitusi, disidangkan, batal demi hukum, tidak bisa. Pak Soni, Bahkan yang paling parah, mekanisme ya, pasar dari tadi disebut-sebut. Apa itu pengertian mekanisme pasar itu? inilah sebenarnya ya satu turunan ya dari ideologi yang mendewa-dewakan kekuasaan kapital. Bahwa para pemilik kapital ini yang harus menentukan gitu ya. Nah, jadi saya peranan pemerintah di mana seharusnya? Kalau kita konsisten dengan ideologi negara dan undang-undang dasar, maka mestinya negara itu ada di depan. Ya, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dia menguasai hajat hidup dikuasai oleh negara, kan jelas. Ya. Kalau sekarang, tetapi sekarang makanya saya mungkin tidak akan menggunakan istilah negara gagal ya. Saya akan menggunakan negara kalah. Negara kalah. Negara kalah. Ya, Atau negara Anda setuju dengan istilah negara salah urus? Tadi bilangnya negara kalah. Negara kalah. Oke ya, tidak apa-apa. Jadi Kita negara setuju aja. kalah ya dikalahkan oleh ekspansi kekuatan kapitalisme internasional di hampir semua lini, di bidang pertambangan, di bidang energi, di bidang pangan bahkan. Dan Kita belum bicara mengenai pangan justru malah ya hari ini. Justru itu dia. Ya. Ya. Jadi bahkan yang paling mengerikan adalah seperti tadi ya. Ternyata bikin undang-undang pun sekarang ya, bikin undang-undang pun itu sudah kita kontrakkan juga kepada kekuatan Tapi kalau kapital coba asing kita itu. perbaiki Gitu. satu persatu itu masih ada sebenarnya harapannya, Pak? Saya kira kalau harapan pasti ada ya, makanya dalam dialog bulan lalu kan saya katakan begini, marilah ya kita sekarang ya mewaspadai ya cara kerja dari korporasi asing ini dalam mengintervensi hampir semua instansi negara. Ya, ini yang bikin kita kacau. Saya ingin informasikan sedikit ya, cerita mengenai subsidi salah sasaran. Oke, ini pengalaman 5 tahun yang lalu ya. Subsidi salah sasaran saya baca di koran ya. Ada iklan, subsidi salah sasaran ya dinikmati orang kaya. Tapi kemudian saya lihat sumber datanya. Ternyata subsidi salah sasaran itu adalah hasil riset Bank Dunia. Ya, itu hasil riset Bank Dunia. Jadi memang ada upaya sengaja dari kekuatan-kekuatan asing itu ya untuk mengacaukan pikiran kita. Ketika itu saya buka ya, ketika itu saya ungkapkan kepada publik, anehnya pada iklan minggu berikutnya kata-kata Bank Dunia dihilangkan. Baik. Ya, jadi saya kira itu fakta itu lebih dari cukup. Menurut Anda mengapa tuh harus dihilangkan seperti itu? Jadi ada ya sebenarnya mereka itu ingin intervensi terus, tapi kalau ketahuan malu juga. Gitu. Ya, ini yang mana nih? Silakan. Profesor Hamka boleh, Profesor Hamka semuanya belum bicara. Saya kasih kesempatan dari tadi semuanya Hamka. di sini belum bicara, jadi saya persilakan. Konkret, ideologi kita adalah Pancasila. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka seharusnya ekonomi Indonesia dilandaskan di atas ini. Bahwa kepentingan rakyat harus lebih diutamakan. Saya menggarisbawahi kata-kata pembuka dari Pak Menteri Jerawacik. Beliau mengatakan marilah kita bahas masalah negeri di sini dan kita bagi-bagi rezeki. Itu filosofi bagi-bagi rezeki, itu bukan filosofi pengabdian. Iya. Bagus. Tapi filosofi mengambil kekayaan negara. Ya kan? Iya. Kita harus menjadi bertentangan dengan ideologi Pancasila. Bagaimana membandingkan ideologi pengabdian dengan ideologi bagi-bagi rezeki, ya kan? Ideologi bagi-bagi rezeki, saya khawatir jangan sampai ideologi bagi-bagi rezeki ini merupakan ideologi filosofi
dalam mengelola negara yang disenangkan oleh pemerintah sekarang. Saya khawatir begitu karena menterinya sendiri Ada sudah di kekhawatiran, sini. didasarkan pada Prof. kekhawatiran Sedikit, begitu ya. Pak, Tadi saya sebenarnya ingin sedikit menyapa lagi. Pak Dahlan dulu. Pak Dahlan dari tadi sudah senyum-senyum. Ya, Coba kalau keterkaitan dengan korporasi asing, bahwa kewaspadaan kita katanya harus ditingkatkan terhadap peranan dari korporasi asing. Mungkin Ya Bapak begitu melihat sebagai- begitu banyaknya yang ingin bicara, terus terang saya memilih untuk mengerem diri. Saya sebaiknya lebih banyak mendengar karena yang dibicarakan ini penting semua, dan karena itu saya mencatat semua. Karena itu mungkin bagi saya beberapa ini memang harus ditindaklanjuti. Misalnya kebetulan saya dengan Pak Jerwacik sering berkomunikasi. Misalnya ini karena bagi hasil maka terpaksa minyak kita diekspor oleh orang, yaitu kontraktornya itu. Nah kelak bisa enggak ini kita bicarakan bahwa yang diekspor ini diolah di dalam negeri, yang di-swap. Artinya yang kita impor itu diolah di sana, tetapi memang ini kan nggak bisa terjadi besok pagi, tapi kami akan mengusahakan ini supaya yang demikian jangan terjadi, misalnya begitu. Kemudian yang kedua adalah tangki minyak. Selama ini tangki minyak kita, minyak mentah itu ada di luar negeri, artinya miliknya orang. Nah ini tidak boleh lagi terjadi. Ini saya minta terima kasih atas masukan-masukan ini, supaya kita bertekad membangun tangki sebesar-besarnya di dalam negeri, supaya kalau terjadi apa-apa, cadangan itu ada di dalam negeri. Dan sekarang sudah dirintis pembangunan tangki itu supaya kita tidak tergantung di luar negeri. Yang berikutnya adalah pengolahan di dalam negeri tadi. Memang refinery ini harus ada di Jawa karena pemakai yang terbesar di Jawa. Dan sekarang saya tahu bahwa Pertamina sudah mengajukan ini dan saya langsung setujui. Bahkan saya bantu. Misalnya kalau itu harus di Banyuwangi, di mana lokasi 600 hektar yang bisa dicari, mungkin ada tanah X perkebunan di sana yang bisa dipakai. Kemudian kalau di Jawa Tengah harus di mana, ini sedang kita rintis, sehingga memang kita harus punya refinery yang cukup. Kemudian yang utama adalah juga infrastruktur, karena minyak itu tidak bisa diangkut pakai truk atau pakai kereta api, maka padahal kita ini punya banyak minyak di berbagai wilayah, karena itu infrastruktur ini mulai harus kita benahi. Misalnya pipa gas Trans Jawa, itu kita nggak punya. Seharusnya kita harus punya, karena apa? Terkunci. Beberapa tempat sudah jadi, tapi beberapa tempat terkunci oleh investor yang katakanlah kurang serius. Misalnya dari Cirebon ke Semarang. Karena itu kami dengan Pak Jerwacik sudah sepakat ini harus diatasi. Dan saya minta, kebetulan kontraktornya kita kenal, minggu lalu kita bilang Anda harus angkat tangan. Kalau memang Anda nggak mampu mengerjakan ini, angkat tangan. Dan dia sudah setuju, angkat tangan. Supaya bisa dikerjakan oleh anak perusahaannya Pertamina. Dan ini harus dikerjakan. Kemudian, masih boleh sedikit lagi? Sedikit. Nah, Silakan. misalnya terminal LNG Arun yang sekarang praktis agak menganggur karena kita nggak ekspor LNG lagi. Itu harus kita fungsikan sebagai terminal penerima gas. Dari situ akan kita bangun. Ini Pak Dahlan kalau boleh gitu, ini jangka menengah, jangka panjang, artinya ini kalau pendek semua. Pendek semua. Jangka pendek semua. Iya, karena minggu lalu kita sudah putuskan bahwa LNG Arun kita pakai untuk terminal dalam negeri, terminal impor. Kemudian kita bangun pipa dari Arun ke Belawan. Dan ternyata tidak harus sampai Belawan, cukup sampai Pangkalan Brandan karena Pangkalan Brandan Belawan itu sudah ada. Terus nggak mungkin bangun pipa 300 km lewat mana, ini otonomi daerah, demokrasi. Saya ingat. Loh ini kan ada rel kereta api dari Arun sampai ke Medan. Kita tanya Direktur Utama Kereta Api, rel itu masih ada nggak? Masih ada Pak, meskipun nggak dipakai. Kita pakai untuk membangun pipa sepanjang rel itu. Dengan demikian solve bahwa dalam 18 bulan bahwa akan ada pipa dari Arun ke Belawan. Dengan demikian maka gas untuk Medan akan teratasi. Seperti itu semua harus kita pecahkan. Baik Pak. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Yang penting konkret begitu ya Pak Effendi. Salam anak negeri. Pak Effendi dulu. Kania, terima kasih Kania. Saya ingin mencoba untuk kembali sedikit Pak ke tadi pertanyaan apakah betul pemerintah ingin menarik atau mencabut subsidi. Jawabannya betul Pak. Karena sampai hari ini yang diamanatkan Undang-Undang APBN pasal 7 itu adalah pembatasan. Pembatasan artinya Anda ahli mohtar tidak boleh mengkonsumsi premium, Anda digiring dipaksa mengkonsumsi Pertamax. Premium ditarik dari pasar. Apakah ini bukan pencabutan?
Ini kalau terjadi, maka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, Pak. Pasal 33. Dan mohon maaf, bukan tidak mungkin berefek ke politik, Pak. Maka saya juga melihat, Pak Effendi, efek politiknya apa yang Anda maksud? ya bisa saja menjadi gugur, bisa impeachment ya, karena pelanggaran Undang-Undang Dasar. Nah oleh karenanya saya melihat begitu hebohnya pemerintah memasukkan RAPBNP, ya, sampai-sampai ketinggalan. Ya. Pasal itu pun tidak dicabut juga. Artinya sampai tanggal 1 pemerintah berkewajiban melakukan pembatasan. Subsidi. Sampai tanggal 1. Pembatasan BBM bersubsidi. Oke. Jadi yang ini memang bukan konsumsi masyarakat luas ya, Oke. tetapi kita perlu sadar bahwa cara pandang pemerintah terhadap BBM bersubsidi itu yang berbeda. Mereka mengatakan seperti Bung Soni sampaikan tadi, kita memandangnya sebagai komoditas strategis. Itu diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Dia bukan dibiarkan dilepas kepada mekanisme pasar. Ya. Tidak boleh pemerintah Ya. lepas tangan, Pak Effendi. baik jumlahnya, distribusi dan harganya. Oke, Dia persoalan- harus under control by the government dan endorsement by the parliament. Oke, persoalan ini bisa diselesaikan di DPR atau tidak? Ketika rancangan itu sebenarnya kan juga sudah Ya, diserahkan. walau alam, saya tidak juga terlalu percaya kepada DPR. Anda kan bagian dari DPR, Pak. Gimana Loh, Pak Effendi? Bagaimana tidak? Karena DPR juga sudah bagian dari insubordinary dari pemerintah. Dia pegawai. Dia bukan politisi lagi. Dia pegawai. Oke. Yang duduk dapat gaji cuap-cuap, habis itu digiring oleh fraksinya. Anda merasanya seperti itu, Pak Loh Effendi? iya, saya mungkin ini terakhir kali di DPR. Wah, Kania. yang benar Pak Effendi, benar. Saya ingin kembali. Oke. Baik, baik, silakan, silakan. Itu bahwa betul, bahwa niat pemerintah adalah mencabut, Pak. Bayangkan, 25,5 juta kiloliter pengguna premium itu digiring untuk mengkonsumsi Pertamax yang harganya 2 kali lipat, bahkan bisa lebih. Kalau Iran terjadi Selat Hormuz bencana, bukan tidak mungkin Pertamax bisa 17.000 dan Ya, ya. Anda wajib membayarnya itu. Anda itu Ya. kita. Bukan Oke. lagi pemerintah. Pemerintah bilang, saya tidak lagi bagian dari yang ikut berkontribusi menanggung subsidi.